Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Paundria Anjani dengan NIM 2020050515 dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2. Saya membuat video ini bertujuan untuk menambah nilai mata kuliah saya dengan membahas soal UTS dan UAS mata kuliah Kimia Farmasi 1 dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aktivitas seperti morfin, yaitu senyawa PZM21. Pada artikel tersebut disampaikan bahwa senyawa PZM21 akan berinteraksi dengan asam amino yang ada pada reseptor opioid. Residu asam amino apakah yang dimaksud? Jawabannya yaitu A, histidin di posisi 297. Jawaban didapatkan dari artikel H.C. Stephenson dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan penjelasan, senyawa kemudian menghasilkan PZM21 yang dirancang untuk memanfaatkan ikatan hidrogen yang dimediasi air dengan H297. Soal berikutnya, dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menunjukkan snapshot akhir dari simulasi perhitungan molekuler dinamis sebagai gambar berikut. Dari data diperoleh adanya interaksi polar antara senyawa agonis dengan beberapa residu asam amino dari opioid reseptor. Manakah residu asam amino yang dimaksud? Jawabannya yaitu A, asam aspartat di posisi 147 dan tirosin di posisi 148. Jawaban didapatkan dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan penjelasan residu asam amino yang terlibat dalam interaksi polar diilustrasikan yaitu D147 dan Y148. Soal berikutnya, pada artikel Effner, Schlesinger, dan kawan-kawan pada tahun 2013 menjelaskan beberapa interaksi dari SCl dengan senyawa aktif tertentu. Salah satunya ditunjukkan pada gambar berikut. Senyawa leusin yang memiliki satu gugus amina berbentuk ikatan hidrogen dengan 3 asam amino dari LEUT. Apa jenis dan di mana letak urutan dari 3 asam amino tersebut? Jawabannya yaitu C, treonin di posisi 254, glisin di posisi 26, dan alanin di posisi 22. Jawaban didapatkan dari artikel Effner, Schlesinger, dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan penjelasan LEUT ala 22, Gli 26, THR 254, SER 256, dan Na1. Soal berikutnya, dari artikel H.C. Stephenson dan kawan-kawan pada tahun 2017 menjelaskan beberapa senyawa aktif yang berperan sebagai anestesi lokal, di antaranya lidocaine, prilocaine, bupivacaine, dan mepivacaine. Manakah pernyataan yang benar dari pernyataan berikut? Jawaban yang benar yaitu A, semua memiliki gugus amida. Jawaban didapatkan dari artikel H.C. Stephenson dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan penjelasan pengertian amida adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil C sama dengan O yang berikatan dengan atom nitrogen. Soal berikutnya, dari artikel Stephen M. Noha dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menunjukkan snapshot akhir dari simulasi perhitungan molekul dinamis sebagai gambar berikut. Dari data diperoleh adanya interaksi polar antara senyawa agonis dengan beberapa residu asam amino dari opioid reseptor. Apa jenis interaksi tersebut? Jawabannya itu A, ikatan hidrogen saja. Jawaban didapatkan dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan penjelasan menggabungan 2B 14 digambarkan dengan menunjukkan snapshot dari akhir lintasan MD yang dihitung untuk meneliti kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen. Next.
Dari artikel King Touzo dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada reseptor. Setelah ada aktivasi dari senyawa aktif, perhatikan gambar berikut. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan peristiwa yang dialami oleh reseptor tersebut? Jawabannya itu D, mengatur ulang TM3-TM7. Jawaban didapatkan dari artikel King Touzo dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan penjelasan model aktivasi umum untuk kelas A GPCR. Residu ditampilkan dalam lingkaran. Penataan ulang kontak yang dilestarikan dari pasangan residu saat aktivasi dilambangkan dengan garis hijau putus-putus. Soal berikutnya, dari artikel Neha Chowdhury dan kawan-kawan pada tahun 2019 membahas interaksi beberapa senyawa dengan reseptor. Perhatikan gambar berikut. Senyawa aktif yang dimaksud yaitu jawabannya A, melatonin. Jawaban didapatkan dari artikel Neha Chowdhury dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan penjelasan kode PC620 yaitu melatonin. Berikutnya, pada artikel Gregory, Sliwowski, dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang telah membahas tentang pengembangan obat untuk menghambat helikase pada virus hepatitis C, obat tersebut mengalami beberapa modifikasi. Perhatikan gambar berikut. Obat tersebut merupakan generasi 1 yang mampu menghambat helikase virus hepatitis C dengan membentuk sebuah ikatan dengan beberapa asam amino. Apa asam amino yang dimaksud? Jawabannya itu C, arginin pada posisi 393 dan cysteine pada posisi 431. Jawaban didapatkan dari artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan penjelasan penulis mengidentifikasikan dua residu yang ligan dapat berinteraksi untuk menghambat aktivitas helikase. 1. ARG393 yang berinteraksi dengan untai DNA dan 2. CIS431 yang tertak 10 dari ARG393 yang atom belerangnya dapat mengikat ligan ke DNA situs mengikat. Inhibitor yang dirancang de novo. Soal berikutnya. Dari artikel Neha Chowdhury dan kawan-kawan pada tahun 2019 membahas interaksi beberapa senyawa dengan reseptornya. Perhatikan gambar berikut. Senyawa aktif yang dimaksud yaitu jawabannya A, asam kaproat. Jawaban didapatkan dari artikel Neha Chowdhury dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan penjelasan kode PC146 yaitu asam kaproat. Soal berikutnya. Pada artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan pada tahun 2014, telah membahas tentang pengembangan obat untuk menghambat helikase pada virus hepatitis C. Obat tersebut mengalami beberapa modifikasi. Perhatikan gambar berikut. Obat tersebut merupakan generasi 2 yang mampu menghambat helikase virus hepatitis C dengan membentuk sebuah ikatan dengan beberapa asam amino. Apakah asam amino yang dimaksud? Jawabannya itu B, arginin pada posisi 393. Jawaban didapatkan dari artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan penjelasan struktur B yang ditunjuk pada gambar 11 mampu berinteraksi dengan ARG393. Sekian dari penjelasan soal UTS dan UAS. Semoga membantu adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.